Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam rutinan ini. Semoga perkumpulan kita menjadi perkumpulan awalan yang suatu saat kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berkat beliau kita tahu jalan-jalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini dan lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hari ini masuk di hikmah yang nomor 9 di kitab Hikam. Qala Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hikmah as-saminah minal hikamil ata'iyah. Qala hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari yang nomor 9 berkata, dawuh siapa Ibnu Athaillah, tanawwa'at ajnasul a'mali, tanawwa'at ajnasul a'mali, tanawwa'at bermacam-macamnya, ajnasul a'mali jenis, berbagai jenis amal, bermacam-macamnya jenis amal kita, litanawu'i karena sebab bermacam-macamnya, waridatil ahwali kondisi situasi yang datang kepada kita. Jadi perbuatan kita itu adalah hasil dari kondisi yang kita hadapi, situasi hati yang kita rasakan, kondisi yang kita alami. Kalau Kiai Soleh Darat mengartikan mensarahi ini, mata ashaduka birrohu wa mata mana'aka ashaduka kohrohu. Jika Allah kemudian memberikan kepadamu kebaikan atau mengabulkan permintaan-permintaanmu, maka sebenarnya Allah sedang menyaksikan memberikan kamu persaksian bahwa Allah itu baik. Wa mata mana'aka ashaduka kohrohu. Sedangkan ketika kemudian seluruh keinginan itu tidak dikabulkan atau seakan-akan tidak dikabulkan, ashaduka kohrohu, maka sebenarnya Allah memperlihatkan kepadamu kohrohu, bahwa Allah itu maha dat al-kohar. Fawa fi kulli dzalika muta'arifun ilaika wa muqabbilun bi wujudi lutfihi ilai alaika. Semua itu hanya untuk Allah mengenalkan dirinya kepadamu dan menerimamu dengan wujud yang sangat lembut. Ini sama dengan ajnas, tanawwatul ajnas. Ajnasul a'mal, orang yang semuanya sholat, satu sholat maghrib
5 waktu lah, semuanya dipakai, semuanya sholat 5 waktu, tapi perbuatannya bisa beda-beda. Kenapa kemudian bisa berbeda-beda? Karena kondisi yang dialami oleh hatinya itu bisa berbeda-beda. Makanya kemudian ketika orang yang semuanya sholat melahirkan amal perbuatan yang berbeda-beda, itu pun juga tidak menjadi persoalan, karena kondisi itu menjadi sebab dari lahirnya perbuatan-perbuatan kita. Waridatul ahwal, kondisi itu apa? Ahwal itu gimana? Ahwal itu kismaini, ahwal itu ada 2. Ada ahwalun nafsiyah, kondisi, situasi kondisi yang bersifat pribadi, wa ahwalul ijtimaiyah, dan kondisi sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Tanawwa'atul ajnasi al-qurabat hiya as-salat, as-shaim, as-shadaqah wa ghairihim. Jadi kalau tanawwa'atul ajnasul ahwalun nafsiyah itu adalah kayak sholat, orang khusyuk itu adalah pribadi, kondisi diri. Nggak bisa kemudian kita pelatihan khusyuk semuanya khusyuk gitu, nggak bisa. Karena ahwal itu berada dalam dirinya. As-shaim, orang yang puasa itu adalah kejujuran hati kita kepada Allah. Kalau pura-pura puasa itu kan bisa, dan banyak orang yang pura-pura puasa. Sedekah itu juga sama. Ada sedekah yang ikhlas, tidak usah kamera, tidak usah kasih tahu sama orang, ya sudah sedekah bisirri, sedekahun bisirri. Kita melakukan sedekah itu secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang. Kalau kita diketahui oleh orang, maka kemungkinan ahwal yang ada dalam diri kita itu kemudian berbeda. Tapi jangan salahkan sedekah bil jahri. Sedekah bil jahri itu jangan disalahkan. Saya bersedekah kemudian ngundang wartawan, dikasih tahu sama orang, boleh. Tapi barangkali niatnya adalah ngajari orang-orang agar bersedekah bersama-sama. Jangan dianggap riya dulu. Karena ahwalun nafsi itu berada dalam dirinya dan kita tidak pernah tahu itu. Jadi sekalipun kita sering melakukan sedekah sir, juga dengan keyakinan dengan ahwal kita, tidak boleh kemudian kita menyalahkan orang yang melakukan sedekah secara terang-terangan. Itu ahwalun nafsiyah bisa babin ihtilafin mataridu alal qalbi minal hali kal haya. Kenapa kemudian berbeda-beda? Bisa babin ihtilafi dengan sebab perbedaan mataridu yang datang kepada ma itu alal qalbi atas hati minal hali. Karena perbedaan rasa itu beda. Kal haya, orang yang malu kepada Allah, malu kepada orang itu beda dengan orang yang tidak malu. Kalau kita malu kepada Allah, maka al-haya'u malu itu sebagian dari iman. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa orang mencuri? Kenapa korupsi itu ada? Kenapa kejahatan itu ada? Karena dia tidak pernah malu kepada Allah. Karena hatinya tidak pernah malu kepada Allah. Berarti kalau hatinya tidak pernah malu, berarti selain apa? Tidak malu, berani berarti. Dia berani kepada Allah, maka dia kemudian melanggar aturan-aturan yang diperintah oleh Allah. Maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu kalau dalam hikmah yang ini, kalhaya ini, maka kejahatan itu semuanya itu berangkat dari rasa malu yang tidak pernah ada. Perzinahan kenapa kemudian banyak terjadi?
Gimana? Orang-orang sudah nggak pernah malu untuk pakai pakaian yang tertutup. Itu tuh dulu kalau orang dulu itu pakai pakaian yang kelihatan pahanya saja, itu kan malu. Sekarang enggak, justru dibuka. Itu adalah efek yang kemudian enggak punya rasa malu di dalam hatinya. Malu kepada Allah juga enggak, malu kepada manusia itu juga enggak. Nah itu malu kepada Allah ini adalah sir diri kita. Enggak bisa kemudian kita mengatakan dia adalah orang malu. Enggak. Tapi kita melihatnya dari mana? Dari amal, dari perbuatannya. Nahnu nakumu bid-dhawahir wa wallahu bis-sarair. Kita menghukumi orang itu dengan amal perbuatan yang kelihatan. Wallahu bis-sarair, sedangkan Allah itu adalah yang menghukumi pada yang tidak kelihatan dan itu berada dalam hati. Maka bisa enggak kita kemudian mengatakan orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang tidak punya malu? Bisa. Karena sebab dia tidak malu, dia melakukan kejahatan. Karena sebab dia tidak malu, dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik atau dilarang oleh Allah. Wan nadama, dan juga wadzikru wan nikmah. Wan nadama ini iling dosa, ingat pada dosa. Jadi kalau kita ingat, kita duduk, kita zikir, kita sholat, kita ngapain saja, kalau yang kita ingat itu adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, pasti zikirnya yang lebih kencang itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena memohonkan ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bukan alhamdulillah, tapi istighfar. Maka orang yang selalu baca istighfar karena dia selalu mengingat dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia memohonkan kepada Allah pun juga tidak masalah. Kalau dia sedikit baca alhamdulillah, sedikit baca subhanallah, itu tidak masalah. Karena setiap orang membaca dzikir itu bergantung kepada ahwal hatinya. Yang ketiga adalah adzikru wan nikmah. Orang yang selalu mengingat kepada nikmat Allah. Orang yang selalu mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu pasti dzikirnya itu adalah alhamdulillah. Ada orang yang setiap hari baca astagfirullah, ada. Ada yang setiap hari dzikirnya cuma alhamdulillah. Itu ada. Ada yang setiap hari hanya baca subhanallah, itu juga ada. Apakah mereka salah kan ketika mereka baca subhanallah, nggak baca istighfar, nggak baca alhamdulillah? Tidak. Karena itu bergantung kepada ahwal yang keadaan yang ada di dalam hatinya. Makanya ahwal inilah, kondisi inilah yang kemudian harus kita latih. Kita latih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita latih agar kita selalu mengingat kepada apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kita lupa, pasti kita akan jauh dari Allah. Maka bagaimana kemudian belajar? Siapakah orang yang belajar kalau dalam pandangan Al-Arif itu? Orang-orang bijak itu, kaum-kaum sufi itu melihat orang yang belajar itu sebagai salik, yang kedua adalah sebagai murid. Murid itu gimana? Al-muridu alladzi lam yakun tahta sayhun ayya'mala bihasabi ma tarada ala qalbihi minal hali. Orang yang tidak, atau salik, seorang murid yang tidak berada dalam pengawasan guru, tidak punya guru, tidak punya teman yang baik, ayya'mala bihasabi ma tarada ala qalbi minal hali, seenaknya sendiri. Dia akan melakukan sesuatu yang menurut hatinya benar. Kalau menurut hatinya ini, ya sudah, itu dilakukan. Menurut hatinya itu
melakukan mencuri, ya sudah dia mencuri. Dia tidak pernah berkata benar atau salah. Karena hati yang kemudian mendorong dia untuk melakukan amal itu. Nah, disinilah orang-orang yang tidak berada dalam pengawasan syekh, mursyid, guru dan lain sebagainya, itu pasti berangkat dari seenaknya dewe itu, maksudnya kalau dalam bahasa kita, seenaknya sendiri. Mau melakukan apapun itu tergantung pada hati kita. Makanya kemudian oleh orang di dalam satu makalah itu, kalau orang belajar tanpa seorang guru, tanpa guru wasaihu asaiton, maka syekhnya, gurunya adalah syaiton. Orang yang belajar tanpa pengawasan guru, orang yang belajar tanpa bimbingan guru, pasti akan diselimuti oleh keinginan-keinginan setan. Dan itu yang kemudian merusak terhadap hati salik dan merusak hati murid itu. Manusia yang tanpa guru itu. Wal amal muridu allati tahta sayyin bi ayyamala bima ya'muru sayhu. Sedangkan orang yang memiliki guru sama dengan kita sekolah. Kalau kita memiliki guru, maka dia pasti akan melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan oleh gurunya. Makanya kemudian baca bismillah 10 kali, 3 kali, 7 kali, 11 kali, terus 41 kali, dan lain sebagainya. Baca istighfar sampai 100 kali, sampai 300 kali, 400 kali. Siapa yang bimbing? Gurunya. Nah, ini yang kemudian murid apakah berhak untuk bertanya untuk itu? Tidak. Karena bimbingan guru itu pasti kemudian setelah dia melakukan. Jadi guru itu bukan sesuatu yang tidak melakukan. Nah, itu kalau orang dulu. Kalau sekarang kan buka Google kemudian diajarkan. Dulu enggak. Jadi dia ketika dia ingin menjadi seorang guru, dia mencoba dulu, melakukan dulu, baik enggak. Baru kemudian diberikan kepada muridnya. Nah, itu orang-orang dulu. Makanya orang-orang dulu itu, seorang salik, murid itu tidak akan pernah bertanya. Karena dia yakin betul bahwa guru yang dia lakukan, yang diberikan oleh gurunya, sudah pernah dilakukan oleh guru. Dan tidak ada guru yang mau menjerumuskan muridnya ke lembah kesesatan atau ketidakbaikan. Tidak ada. Nah, itu kalau dalam bahasa murid salik. Yang ketiga adalah ammah, orang umum. Orang umum seperti kita. Kalau tadi itu adalah murid lam yakun tahta say'in, enggak berada di bawah pengawasan guru. Ini orang awam. Orang awam itu ya kayak kita ini. Bagaimana kemudian ya'malu lima warda anil ahbari wal asar. Jadi orang yang awam, umum itu biasanya melakukan sesuatu yang ada di dalam hadis dan ya, yang ada dalam hadis. Apa yang ada dalam hadis ya itu yang dikerjakan. Bedanya adalah kalau orang umum itu adalah melakukan sesuatu dalam hadis itu hanya teksnya saja dipahami. Hanya teksnya saja. Kalau kemudian orang yang berada di bimbingan guru itu dia selalu memaknai hadis itu tidak hanya sekedar teksnya tapi juga pada maknanya. Itu yang kemudian dimiliki oleh para sufistik dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu ahwalun nafsiyah. Sedangkan ahwalul ijtimaiyah itu adalah kondisi yang disebabkan oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita benci kepada orang, pasti enggak gelem nyopo toh. Enggak gelem nyopo, maitu wis sembarang lah, jelek-jelek. Kalau kita suka sama orang, maka kemudian apa yang kita lakukan itu berbeda.
di masyarakat. Kita kedatangan tamu miskin dengan kaya, perlakuan kita beda. Kenapa itu beda? Karena hati kita yang mendorong itu. Hati kita mengatakan bahwa si kaya itu dapat menguntungkan kita, sedangkan yang miskin tidak menguntungkan kita. Anggapan-anggapan itulah yang harus diperbaiki. Sehingga kemudian kita melihat orang itu sama semua. Makanya orang sufi itu selalu mengatakan yang dulu Nabi Aini Rohmah. Orang-orang sufi itu selalu melihat manusia itu dengan mata rohmah, mata kasih sayang. Itu yang harus kita pelajari. Bagaimana kemudian kita Ar-Rahman Ar-Rahim, orang yang selalu baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu pasti akan muncul dalam perilakunya, muncul dalam pandangannya. Itu adalah kasih sayang kita kepada diri kita dan juga kasih sayang kita kepada orang lain. Nah, bahasa-bahasa yang dzikir ini juga bagian dari nata ahwal itu, nata kondisi itu, agar kemudian semua situasi yang kita miliki itu selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian perjalanan-perjalanan kita dalam individu maupun bermasyarakat, kita tidak gampang untuk mencela orang dan tidak gampang untuk menyakiti orang lain. Semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Allahumma afiq la mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala